Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 2 September 2025, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi kalian subscribe, video kan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke, jadi kemarin itu bisa dibilang saya rada tidak analisisnya. Kemarin kan kejadiannya pada saat marketnya drop di sini ya kan, pada saat saya buat analisa, dan ternyata marketnya itu langsung nge-spike naik, nggak pakai obat. Padahal di analisanya saya udah bilang lebih baik saya tunggu itu marketnya ketika sudah sampai di harga 3435 gitu kan, atau nggak 3434 baru saya prefer ambil buy gitu kan, karena retestnya. Jadi kalau kemarin lihat itu marketnya benar-benar nyaris banget ya. Nyaris banget nih itu 3436,8, lagi dikit banget ya kena 3435, beda lagi 10 pip, dan kalau kena 3434 sisa lagi 20 pip. Ya tapi gimana, marketnya langsung prefer naik tinggi sekali ya, sampai sekarang ini marketnya udah sampai ke 8889. Ini udah hebat sih ya. Jadi untuk analisa hari ini sih sebenarnya tidak ada yang berubah. Jadi dibilang ada update, sebenarnya tidak ada update. Jujur ya, tidak ada update sebenarnya. Cuman kalau ada yang mau update lebih baru lagi, karena sekali lagi ya, ini secara H1 di sini kita tidak ada proper koreksi sebenarnya, yang dimana kalau kita tarik Fibo ya, kalau kita tarik Fibo dari sini ke sini, ini kan hanya sampai 23,6. Kalau ditarik lagi ini nggak ada. Jadi semenjak dia naik pada saat di hari Jumat malam itu tidak ada proper koreksi sama sekali. Jadi bisa dibilang ini tidak ada analisa yang update sih sebenarnya ya. Tapi kalau dilihat secara fundamental dulu untuk hari ini, nanti malam kita ada ISM Manufacturing PMI yang diperkirakan akan naik ya dari 48 ke 49. Jadi kalau ini keluar sampai 50 ISM Manufacturing PMI, itu bakal membuat kejutan lumayan untuk di USD. Dan untuk gold sendiri ini saya rasa tidak akan terlalu gimana-gimana, karena dari segi kenapa ini goldnya luar biasa positif naik ya. Kenapa ini goldnya luar biasa positif naik? Karena kalau dilihat ini lebih ngedorong spekulasi market dan juga faktor fundamental ya. Faktor fundamental masalah Jerome Powell, kemudian ditambah dengan Trump yang mau mecat gubernur Lisa Cook itu, dan juga suku bunga. Itu sih ya, spekulasi itu yang ngebuat gold ini nggak ada obat naiknya, dan sekarang ada di 3490. Jadi kalau dibilang sekarang otomatis next targetnya untuk di gold adalah otomatis dia bakal nge-sweep all time high. Jadi kalau sekiranya ada yang mau nge-sell di all time high di 3500, silahkan, hanya saja sekali lagi, ketika dia sudah break di atas all time high, saya tidak tahu bakal sampai mana ujungnya, atau lebih tepatnya bakal berhenti sampai mana, apakah 3505 atau enggak 3510 ya. Kalian bisa pakai bilangan setiap kelipatan 5 ya, setiap kelipatan 5 kalian bisa pakai dari 3500 berarti bisa ke 3505 atau enggak 3510 dan sebagainya. Yang penting sih sekarang kalau pakai gold biasanya itu kan tidak bisa, bukan tidak bisa. Biasanya kan ada angka kelipatan setiap 25 ya. Jadi untuk sekarang saya bisa bilang itu ada di 3525 max tertingginya ya. Karena gold itu biasanya kan memang kelipatan 5. Kelipatan 5 atau enggak kelipatan 10 paling gampang, tetapi paling rasional adalah kelipatan 25 dan 50. Jadi dari 0 ya kan, dari 00 kemudian 25 kemudian 50 75 kenanya baru 3600. Jadi kalau tembus 3500 ya it's okay, asalkan untuk sekarang sih saya hanya bisa bilang 3525 ini hanya sebatas angka ya. 3525 hanyalah sebatas angka untuk mencari yang namanya resistance all time high. Ini tanpa hitung-hitungan Fibo dan tanpa yang lainnya ya. Jadi kalau dilihat ini mentok sampai 3525 dulu untuk sekarang, hanya berdasarkan itu ya, berdasarkan angka doang. Kalau dibilang ini sih daily-nya sudah luar biasa bullish, sudah nggak ada obat ya kan. Intinya ada koreksi sedikit
bisa nge-buy. Kalau kemungkinan ini marketnya nge-sweep 3.500 dan terjadi aksi profit taking, hati-hati ya. Saya worry-nya ini ketika kena 3.500 kita bisa melihat yang namanya aksi profit taking. Profit takingnya pun itu kemungkinan bisa gila-gilaan. Ya, sekali lagi ini tidak menutup kemungkinan kena 3,5 atau nggak kena 3,5 lebih sedikit, ya kan. Kemudian terjadi aksi profit taking gila-gilaan, itu kemungkinan marketnya bisa ngedrop lagi, ya mungkin 3450 sebagai angka genap juga, angka bilangan bulat, dan juga paling mentok ke 3434. Kalau dibilang apakah 3434 di sini sudah di retest? Sejujurnya sih ini belum ya, hampir ya. Karena kalau dilihat ini marketnya lebih respect kepada kemarin-kemarin resistennya yang pendek-pendek ya. Jadi kalau dilihat di sini ini 3438 ini sebagai resisten sebelumnya di break dan retest dan sudah terbang, dan ini yang belum di retest sebenarnya 3450. Jadi kalau potensial ini marketnya bisa break dan terjadi profit taking di 3,5 kemudian drop sampai 3450 itu bisa terjadi. Tapi hati-hati, kalau terjadi aksi profit taking sampai 3450 kemungkinan strukturnya bakal rusak. Karena sekali lagi secara H1 itu marketnya masih dominan bullish, semuanya bullish ya. Ini udah nggak ada obat bullishnya. Jadi kalau ada yang mau ambil sell sekali lagi mungkin bisa kisaran 3,5 mentok sampai 3525 itu aja sih dulu ya. Ini menurut saya belum ada update lagi, ini udah paling atas sih menurut saya ya. Ini udah lumayan tinggi paling atas. Jadi kalau ada yang mau ambil posisi buy tidak mungkin di area ini ya kan. H4 di sini juga kita tidak ada proper koreksi sama sekali. Terakhir itu H4 hanyalah kalau kita cek ya dari sini sampai sini ini marketnya sudah kena ya kan. Kemudian kalau dari sini ke sini ini 38,2 oke. Kemudian dari sini ke sini ini 38,2. Jadi otomatis ya dari sama ya dari hari Jumat dari harga 3404 itu market tidak pernah melakukan koreksi. Jadi Fibonacci yang bisa kalian pakai dari harga 3404 sampai dimanapun itu titik pemberhentian titik nol. Entah itu di 3,5 atau enggak 3510 dan sebagainya ya. Bergantung sampai sana. Dan jika semisalnya marketnya memang respect 3450 sebagai next target jika terjadi aksi profit taking, dan kalau dilihat 50%-nya berarti ini pas sih harga sekarang 3496. Tapi kalau misalnya ini marketnya mencari 61,8-nya di 3450, berarti marketnya naik bisa sampai 3525 ya. Ini 3525.0 dan 61,8-nya ada di 3450. Tapi kalau misalnya di bawah 3525 ya kemungkinannya adalah berarti range ya. Range antara 50% Fibo dan 61,8. Berarti antara 3510 mungkin ya, atau 3505 dan sebagainya. Tergantung di mana titik nolnya. Yang penting titik 100-nya kalian tarik dari harga 3404. Itu aja ya. Ini hati-hati, sekali lagi selama berbulan-bulan kita tidak pernah melihat all time high. Jadi memang ini positif all time high, tetapi sekali lagi tetap waspada jika terjadi yang namanya aksi profit taking. Terjadi aksi profit taking itu bisa langsung nge-spike ke bawah dengan cepat. Ya, bisa nge-spike ke bawah dengan cepat. Kalau dilihat sih ini sekarang kita punya satu resisten become support di H1. Sebentar kita cek H4 ya. H4 apakah ada pola tertentu? Kalau dibilang ini rally based rally, ini tidak ada ya. H4 ini tinggal nge-sweep ini doang sih ya. Secara daily kemudian secara weekly ya kemungkinan sih dia bisa nge-sweep 3,5 sih. Ya. Mungkin saya akan ambil nanti kalau semisalnya marketnya terjadi aksi profit taking kencang ya, mungkin saya akan ada ambil sell tipis kalau memang dikasih ya kan. Tapi kalau misalnya tidak ada aksi profit taking sih ya udah saya nggak ada ngambil. Jujur saya tidak ada ambil posisi buy sama sekali karena saya masih worry ya. Ingat ini kita minggu ini adalah minggu NFP. Antara ini penyakit ya yang dimana kalau penyakitnya kambuh ya udah ini bisa naik turun tapi naik turunnya lebar. Tapi kalau memang terjadi manipulasi ya bisa juga terjadi ya. Yang dimana dia kencang di awal, kemudian NFP-nya bagus, itu bisa di drop turun, itu bisa juga. Di sini jujur memang saya niat buat ngelong, cuman untuk ngebuy di sini 3.400 sih, pokoknya di atas 34, pokoknya di atas 3450 sih, ya di atas 3450 saya tidak terlalu worth it buat ambil buy itu aja. Jadi saya prefer tunggu lagi.
Yang penting adalah area kutukan 3400 itu sudah hilang ya, kita bakal trade di 3400 dan sekalipun break 3400 ingat kalau di bawah 3400 saya rasa tidak akan terlalu jauh, mentok-mentok sampai 3350. Yang penting ini batas paling bawah 3350 ya. Pada September ini atau pada minggu ini itu aja. Yang penting harga tidak melewati 3350, kita tetap bakal luar biasa bullish. Ya. Secara H4 kita kalau dicari ada resistance become support di 3450 sih ada ini doang ya, kecil di sini. Kemudian kalau kita cari kelipatan 25 selanjutnya itu ada di 3475. 3475 sih nggak kelihatan ya. Kemudian secara H1 ya ini bisalah disebut sebagai area order block bullishnya ya. Kemudian di sini juga ada satu resistance become supportnya di sini yang ada di harga 3484. Ya ini memang lagi mepet banget sih sebenarnya ya. Mepet banget ini sebenarnya. Terus kalau dilihat ini kita mau ambil buy tentu aja tidak mungkin nge-buy di sini kecuali kalau kalian mau ngambil buy nekat sih ya. Untuk extension Fibo yang bisa dipakai sebenarnya sih sudah nggak ada sih ya. Untuk extension Fibo ini seharusnya marketnya sudah lewat semua ya kan. 1618 sudah lewat. Ini tinggal 200%. 200% di sini ada di 3503. Kalau kita pakai VIP yang lagi satu dari sini ke sini dan ke sini, ini kita ada lagi satu sih di 3537 ya. Entahlah bakal terjadi hari ini atau minggu ini ya. Ini 3537. Ini 3525 sebagai batas angka ya kan, angka bilangan bulat. Kemudian 3537 adalah VIP extensionnya di sini di 1618. Oke. Kemungkinan sih bisa sampai sana ya, karena ingat kita sudah 1 2 3 4 5. Sudah 5 candle berturut-turut hijau. Karena kalau dilihat secara histori kita tidak pernah sideways kemarin ya. 5 candle hijau itu kita tidak pernah terjadi. Ingat ini kan hari ini masih berjalan jadi belum dihitung. Terakhir 5 candle hijau itu adalah 1 2 3 4 5. Ini adalah terakhir candle hijau itu di Januari akhir 2025 sampai 5 Februari. Ya, ini adalah terakhir 5 candle hijau. Sisanya sih ini ya yang terakhir di sini 18 November. Kemudian ndak ada. Ya, itu doang sih ya. Secara histori kemarin terakhir di sini di 30 Januari dan sebelumnya lagi adalah di 18 November. Jadi kalau dilihat ini kan 1 2 3 4 5 kali. Kemudian di sini juga 1 2 3 4 5 kali. Jadi maksimum sih kemarin tuh 5 kali ya. 5 kali candle 5 kali candle bullish. Kemudian di sini di 6 Februari adanya candle bearish 1 ya. Jadi kemungkinan apakah hari ini bearish ya, kalau semisal memang terjadi aksi profit taking kena 3,5, aksi profit taking nge-sweep 3,5 kemudian marketnya drop lagi turun, ya kemungkinan sih hari ini kita bisa berbentuk bearish. Jadi kalau ada yang mau ambil buy sebaiknya tidak di area ini, dan juga hati-hati kalau ada yang mau nge-buy di area 3,5 ke atas. Jujur saya tidak ada ambil buy sama sekali karena minggu ini juga ada NFP dan sebagainya ya kan. Jujur kalau saya prefer adalah tunggu marketnya koreksi secara proper dari 34,5 ya dari sini. Sekali lagi ini Fibonya ini belum ada ketemu titik nol di mana. Nanti kalau misalnya ketemu titik nolnya misalnya adalah di sini atau nggak di 3,5 pas ya, maka 61,8 ada di 3440. Kemudian di sini area demandnya adalah di 50% 3450. Jika semisalnya di sana, atau kayak tadi ya 3503 di sini. Ya, ini bisa area 50% dan 61,8 mepet. Jadi saya pribadi saya prefer marketnya koreksi baru saya mau ada ambil buy. Ya. Jadi untuk sekarang prediksi all time high mungkin saya akan buat videonya khusus sedikit ya untuk yang member. Untuk alasannya lebih detail saya akan buat di Discord bagian fundamental ya. Jadi yang penting kalau ada yang mau ambil buy sekarang adalah kalau marketnya itu minimum tidak ngelewatin ini. Ya.
ngelewatin ini, ngelewatin 3484. Kalau H1 balik lagi di bawah 3484, well, saya rasa marketnya bakal lumayan turun. Untuk sekarang support minornya yang ada di bawah, saya rasa di sini kita bakal ketemu support minor di 34. Benar sih 3470 ya secara H1. Cuman secara H4 kita pakai 3467 coba ya. Di sini angkanya jelek kali sumpah. Apa itu 3467 ya? M30 nggak ada, M15-nya kayaknya kita pakai ini aja ya, 3469. Ya, 3469 hampir 3470 lah ya di sini itu kan. Secara M30 H1 tidak pernah ada turun di sini. Kayaknya ini M15 deh ya. M15 nya kita pakai ya, karena M15 nih respect-nya berkali-kali ya, respect. Banyak banget respect-nya. Dan di sini juga ada satu minor demand-nya di sini. Jadi kalau ini marketnya prefer break lagi di bawah 84, dia ketemu 69. Lewatin 69, nah menurut saya itu baru bakal lanjut turun. Minimum dia ke 53 di sini, ya kan, untuk nge-retest ini juga bisa. Ya, kalau ini lewat juga ya udah dia bakal ngambil order block bullish-nya di 3450. Itu sih. Ya. Jadi untuk hari ini hati-hati aja, takutnya terjadi aksi profit taking dengan gila. Kalau misalnya tidak ada aksi profit taking, kalian mau ambil buy di atas 3,5 silahkan. Tapi itu resiko kalian masing-masing ya, karena sekali lagi saya tidak ada mau ambil posisi sama sekali hari ini. Kalau ada saya mau ambil sell pun, saya perlu minimum mungkin power M1 kencang banget ke bawah, baru saya akan ada ambil sell. Itu sih. Kalau misalnya tidak ada momentum kencang ke bawah secara M1 atau enggak M5 dan juga M3, mungkin saya akan skip untuk ambil sell. Itu aja sih ya. Jadi sekali lagi ini hati-hati, sudah mendekati 3,5. Kalian yang sudah ambil buy dari bawah, hati-hati juga. Karena sekali lagi saya bukannya mau nangkut-nangkutin, cuman saya worry-nya bakal terjadi aksi profit taking. Aksi profit taking itu bisa cepat loh ya, sekilat sekejap mata bisa terjadi. Dan untuk ukuran aksi profit taking itu saya kurang tahu. Apakah bakal berlangsung 300-400 pip dalam satu kali hentakan, itu bisa terjadi ya. Jadi kalau misalnya sudah ada yang buy dari bawah, saran saya mungkin kalian bisa lepas dulu di 3,5 ya. Lepas aja dulu, jangan dipaksain itu kan. Yang penting kalian sudah full profit banyak pada hari ini ya. Kemarin kalau ada yang nge-buy dari harga 343 ya, di sini ya 3438, kalian juga sudah profit lumayan pada hari ini. Ya, tuh, sudah profit 600 pip. At least kalian kalau sudah profit, ambil dulu. Karena sekali lagi kita sudah mendekati zona all time high, yang dimana kalau all time high kita tidak tahu marketnya berhenti sampai mana. Kecuali hitung-hitungan pakai pivot, atau nggak pakai Fibo, atau nggak pakai candle pattern, atau nggak pakai ya apa lagi ya, 1:1 dan sebagainya seperti itu ya. Itu aja yang kita bisa prediksi pakai harga untuk memprediksi all time high selanjutnya. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena ini marketnya juga sudah menjelang 3,5. Hati-hati sekali lagi aksi profit taking, jangan gegabah, jangan maruk. Kalau sudah profit ambil dulu, karena sekali lagi saya ingatkan market di sini belum ada proper koreksi sama sekali semenjak tembus 3.400 ya. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.